Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah huwa waliyus salihin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamul anbiya wal mursalin. Nabiyuna sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Ikhlas yang Allah Jalla Jalaluhu muliakan, di subuh hari yang Allah Subhanahu wa taala berkahi ini, kita pun mengharapkan keberkahan dari Allah Jalla Jalaluhu, Zat yang maha berkah, dengan memaksimalkan waktu subuh hari ini dengan salah satu dari ibadah yang agung, yaitu talabul ilmi. Sebagaimana yang kita fahami bahwasanya menuntut ilmu, belajar, ngaji, ini termasuk dari salah satu dari ibadah yang besar. Bahkan sebagian para ulama rela meninggalkan salat sunnah mereka demi bisa mengajar, demi bisa memaksimalkan waktu ketika mereka sedang mengajar. Demikian pula Nabi SAW menggambarkan kepada kita bahwa jalan termudah untuk mencapai surganya Allah adalah dengan menuntut ilmu. Untuk itu Nabi SAW menyebutkan dalam sabdanya, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Kata Nabi SAW, siapapun yang berjuang menempuh suatu jalan, berjuang menuntut ilmu di sana, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Nabi SAW dalam hadis tersebut tidak menyebutkan jalan lain. Nabi SAW tidak menyebutkan jalan puasa, Nabi tidak menyebutkan jalan ibadah-ibadah yang lain, akan tapi Nabi hanya menyebutkan talabul ilmi. Dan ini membuktikan bahwasanya jalan termudah untuk mencapai surga adalah dengan menuntut ilmu. Dan kalau kita lihat kenyataannya, banyak ternyata ibadah orang-orang yang tidak diterima. Apa sebab? Karena mereka tidak beribadah sesuai dengan aturannya, karena mereka tidak beribadah dengan ilmu. Ibadah yang Allah terima hanya ibadah yang tayyib, hanya ibadah yang baik, sebagaimana sabda Nabi SAW, "Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyibah." Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali hanya yang baik-baik saja. Maka kita di sini berusaha untuk memaksimalkan waktu subuh hari kita, menggapai keberkahan Allah Jalla Jalaluhu dengan cara ibadah ini, dengan cara ngaji, dengan cara talabul ilmi. Semoga Allah Jalla Jalaluhu menjadikan 40 menit kita ke depan atau lebih sebagai waktu-waktu yang berkah untuk kehidupan kita, sehingga dengan waktu-waktu yang berkah tersebut Allah akan berikan kepada kita hidayah dan taufiknya, sehingga kita bisa mencapai surganya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang Allah muliakan, kita akan membahas di pagi hari ini dua pembahasan. InsyaAllah kalau bisa dua pembahasan sekaligus. Yang pertama adalah terkait bab roja dan khauf, terkait dengan roja dan khauf atau harapan dan rasa takut. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang dampak buruk dari maksiat yang Allah timpakan kepada umat-umat sebelum kita. Jadi insyaallah di pagi hari ini kita akan belajar tentang roja dan khauf, tentang apa itu roja, apa itu khauf, dan tentang dampak buruk dari maksiat. Para hadirin dan hadirat yang Allah Jalla Jalaluhu muliakan, roja itu bahasa Arab ya, roja. Dan kita insyaallah tahu artinya apa roja. Roja itu mengharap. Roja itu adalah harapan. Sebaliknya di sisi yang lain ada yang namanya khauf, cemas, khawatir, dan rasa takut.
Dan roja serta rasa takut ini, harapan dan rasa takut ini adalah dua ibadah yang banyak dilalaikan oleh manusia. Banyak di antara kita yang tidak sadar bahwasanya di sana ada ibadah amalan hati yang bermacam-macam. Dan pernah kita sebutkan amalan hati di antaranya apa? Di antaranya apa? Ikhlas termasuk amalan hati. Di antara amalan hati ada cinta, amalan hati. Dan termasuk di antara amalan hati adalah harap dan cemas. Dalam arti mudahnya, dalam gambar mudahnya, ketika seorang menuntut ilmu, apa yang dia harapkan? Macam-macam. Ada orang yang menuntut ilmu ingin cari pujian orang lain. Oh, si fulan, bapak A, bapak B, ibu A atau ibu B, rajinnya Masya Allah, baru pulang dari kajian. Ada yang diharapkan adalah pujian. Tapi ada pula yang benar-benar ikhlas dalam menuntut ilmu, yang dia harapkan hanya wajah Allah. Apa maksudnya wajah Allah? Dia ingin melihat wajah Allah kelak di surga. Dengan cara ikhlasnya dalam menuntut ilmu, dia berharap dia masuk surga. Dan dia berharap suatu kelak nanti di surganya Allah, dia bisa diizinkan untuk melihat wajah Allah yang mulia. Maka dia benar-benar mengharapkan pahala dari Allah Jalla Jalaluh. Ketika seorang menuntut ilmu dan dia gantungkan harapnya hanya mencari pahala dari Allah, berpahala enggak? Duduknya kita di sini berpahala. Ketika kita mengharap dengan satu harapan, itu pahala yang berbeda. Ketika kita mengharap harapan yang kedua, pahala yang kedua atau pahala yang ketiga. Harapan kita apa? Macam-macam. Seorang ketika menuntut ilmu ada harapan dia ingin menghilangkan kebodohan dari dirinya, dan ini termasuk dari keikhlasan. Kemudian ketika seorang menuntut ilmu, dia berharap ingin menghilangkan kebodohan dari keluarganya, karena dia sadar bahwasanya Allah memerintahkan dia untuk qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian, keluarga kalian dari siksa api neraka. Pertanyaannya, bisa tidak dia menjaga dirinya, keluarganya, kalau dia sendiri tidak belajar? Tidak bisa. Maka dia belajar dengan tujuan mematuhi perintah Allah ini. Berapa pahala yang dia dapatkan? Duduknya saja mendapatkan pahala. Dia gantungkan harapan dan dia katakan dalam dirinya, saya menuntut ilmu menghilangkan kebodohan dari diri. Ikhlas. Harapan yang kedua, pahala yang kedua. Kemudian yang ketiga, ketika dia duduk dan dia mengharapkan menghilangkan kebodohan dari keluarganya untuk bisa beramar ma'ruf, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dalam keluarganya, harapan yang ketiga. Berapa yang dia dapatkan pahalanya? 3 pahala. Kemudian dia mengharapkan wajah Allah kelak di surga. Dia mengharapkan yang ketiga, maka dia mendapatkan 3 pahala sekaligus. Dan ini ibadah. Ditambah lagi ketika dia menuntut ilmu, dia khawatir ketika dia duduk menuntut ilmu, dosanya tidak kunjung diampuni oleh Allah karena dia tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. Kita paham ketika seorang duduk menuntut ilmu, Allah akan ampuni dosanya. Allah akan ampuni dosanya. Akan ada malaikat yang menyertai kita, lalu kemudian malaikat ini akan kembali kepada Allah melaporkan nama-nama orang yang menuntut ilmu. Allah akan bertanya dan Allah akan mengampuni kita semua, insya Allah. Dan dia khawatir, ada rasa takut kalau seandainya dosanya tidak diampuni, karena dia tidak bisa menjaga ikhlasnya dalam menuntut ilmu pada saat itu. Berapa ibadah yang dia raih? Jangan dia bayangkan ketika dia duduk menuntut ilmu, dia hanya mendapatkan 1 pahala. Tidak. Berapa pahala yang dia dapatkan? 1 pahala saja bernilai 10 pahala. Karena Nabi katakan, al-hasanatu bi asyri amsalihah. 1 pahala berbuah 10 kali lipat. Itu duduknya dia, belum harapnya dia. Dia tumbuhkan 3 harapan, dan dia tanamkan dalam dirinya 2 rasa takut, 3 rasa takut. Dia khawatir dia tidak mendapatkan pahala dari Allah. Dia khawatir, cemas kalau tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Berapa banyak pahala yang dia raih? Banyak sekali. Demikian pula ketika seorang mengangkatkan kedua tangannya kepada Allah dalam berdoa, jangan dia sangka mengangkat tangannya dia itu hanya 1 pahala. Enggak. Ketika seorang mengangkat tangan kepada Allah, berapa pahala yang dia raih? Apa ada seorang berdoa tidak mengharap? Dia pasti akan menggantungkan harapan kepada Allah. Itu pahala. Dia pasti takut kalau doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Itu pahala.
Karena itu Nabi SAW katakan, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah puncak dan intinya dari ibadah. Karena dalamnya banyak sekali harapan, di dalamnya banyak sekali rasa takut. Dan sekarang ini yang akan kita bahas tentang apa itu roja. Apa roja? Harapan. Dan ternyata roja, harapan ini beda-beda tipis dengan yang namanya angan-angan. Ada bahasa Arab namanya roja. Roja itu harapan. Ini yang ingin kita gapai, ini yang ingin kita cari. Ada yang mirip dengan roja yang dinamakan amani atau umniyah atau amani. Pernah dengar amani kan? Amani, enggak pernah ya? Amani itu artinya harapan palsu. Amani itu harapan palsu, atau bahasa lainnya angan-angan, harapan kosong, harapan palsu, itu namanya amani. Dan perbedaan antara keduanya sangat tipis sekali. Perbedaan antara keduanya sangat tipis sekali. Orang banyak yang mengharap, tapi dia tidak serius dalam harapannya, itu yang namanya angan-angan. Dan di sini Syekh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ingin menjelaskan tentang hal tersebut. Beliau katakan di sini tentang perbedaan antara harapan dan angan-angan palsu. Kata beliau di sini, dan wajib bagi kita untuk mengetahui bahwasanya harapan itu berbeda dengan angan-angan. Harapan harus disertai dengan 3 syarat. Harapan harus disertai dengan 3 syarat. Syarat yang pertama adalah mencintai apa yang dia harap. Mahabbatu ma yarjuh, mencintai apa yang dia harap. Syarat yang kedua, khaufuhu min fawatihi, dia takut dan cemas kalau dia tidak mendapatkan apa yang dia harapkan. Yang pertama, mencintai apa yang dia harapkan. Yang kedua, takut kalau seandainya dia tidak mendapat apa yang dia harapkan. Syarat yang ketiga, dia berjuang, dia berambisi untuk meraihnya. Dia berjuang dan dia berambisi untuk meraihnya. Dan 3 syarat ini harus ada ketika seorang mengharap. Dan bisa kita bayangkan ketika seorang mengharap, ingin mendapatkan makanan yang dia sukai. Ketika mengharap, pasti akan ada rasa cinta dari dalam dirinya. Dia akan terus teriming-iming, dia akan terus membayangkan tentang makanan itu. Dan ini adalah gambaran dari rasa cinta. Ucapannya siang dan malam selalu berkaitan dengan makanan yang ingin dia makan, karena dia mencintai makanan tersebut. Itu gambaran dari rasa cinta. Dan ini harapan yang benar. Ada rasa cinta tumbuh dari dalam dirinya. Kemudian yang kedua, ada rasa takut dan cemas. Kalau seandainya dia menunda-nunda, tidak segera berangkat beli makanan itu, makanannya akan habis, diborong orang lain. Kemudian yang ketiga, dia akan berjuang, berusaha dengan sekuat tenaga, dengan sepenuh jiwa dan hartanya mendapatkan apa yang dia harapkan. Dan ini gambaran dari harapan yang sebenarnya. Ini hakikat dari roja. Sebaliknya, kalau misalkan kita bisa bayangkan, ada harapan yang tidak ada cinta di dalamnya, yang tidak ada rasa takut di dalamnya, dan tidak ada usaha perjuangan di dalamnya, apa namanya? Namanya adalah angan-angan. Sama seperti seorang yang mengharapkan ampunan dari Allah Jalla Jalaluhu, tapi hanya melalui lisannya saja. Dia ucapkan astagfirullah, 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 tapi hatinya tidak sama sekali mencintai ampunan Allah. Dia tidak membayangkan dia mendapatkan ampunan dari Allah. Dalam benaknya dia tidak mengharapkan itu. Dia hanya mengucapkan melalui lisannya astagfirullah. Berapa banyak di antara kita yang mengucapkan dengan lisannya taubat palsu, harapan palsu dalam istighfar. Ketika keluar rumah, dilihat oleh orang lain, dia mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Padahal ketika dia sendiri, dia kembali melakukan maksiat.
Jadi istighfarnya ini hanya sekedar harapan palsu. Keinginannya untuk mendapatkan taubat, harapannya untuk mendapatkan taubat, meraih ampunan dari Allah hanya harapan palsu. Dari mana kita tahu? Ternyata dia tidak begitu cinta terhadap ampunan Allah. Dan dia juga tidak takut terhadap azabnya Allah. Dan dia juga tidak ada perjuangan serius dalam menggapai harapan tersebut. Ini yang disebut dengan angan-angan palsu. Contoh yang lainnya, ketika seorang mengharapkan surga. Orang ketika mengharapkan surga, dari mana kita tahu harapan kita tentang surga? Harapan yang benar atau sekedar angan-angan? Dari mana kita tahu? Syarat yang pertama, cinta. Ucapan kita siang dan malam selalu berbicara tentang surga. Di rumah kita ajarkan anak istri kita tentang surga. Di kantor yang kita omongkan adalah tentang surganya Allah. Ketika kita sendiri, ketika kita sedang dalam khalayak ramai, yang kita omongkan selalu tentang surganya Allah. Seakan-akan surga itu ada di hadapan mata kita. Apa ini? Ini cinta. Dan ini salah satu di antara 3 syarat harapan yang benar. Lalu kemudian ketika seorang menginginkan surga Allah, dia akan takut. Dia akan takut. Dengan dosa-dosanya yang banyak, Allah tidak mengizinkannya masuk surga. Dia takut untuk berbuat dosa. Apa sebab? Karena dia mengharapkan surganya Allah. Ditambah syarat yang ketiga, ketika dia menginginkan surga Allah, maka dia berusaha, berjuang. Setiap punya kesempatan, dia akan meraihnya kesempatan. Meraih kesempatan itu untuk mendapatkan surganya Allah. Dia akan berusaha untuk mendapatkan surga. Waktu duha, dia akan maksimalkan untuk sholat duha. Di waktu malam, dia akan maksimalkan untuk sholat malam. Karena dia selalu membayangkan dan mengharapkan tentang surga. Dan ini harapan yang sebenarnya. Berbeda dengan angan-angan. Dan ternyata yang berangan-angan itu bukan hanya orang muslim. Orang kafir, Yahudi, Nasrani, orang munafik sekalipun mereka berangan-angan. Orang Yahudi dan Nasrani mengatakan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Baqarah tentang angan-angannya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka katakan, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Yang masuk surga nanti, orang Yahudi mengatakan, kami orang Yahudi yang akan mendapatkan surga. Orang Nasrani mengatakan, nanti akan mendapatkan surga hanya kami orang-orang Nasrani. Mereka berangan-angan. Mereka mengharapkan surga, mereka mengharapkan pahala dari Allah. Orang Yahudi mengharap, orang Nasrani pun mengharap. Tapi kata Allah Jalla Jalaluhu, tilka amaniyuhum. Itu bukan harapan, tapi kata Allah apa? Itu adalah amani. Apa amani? Angan-angan palsu. Itu angan-angan, bukan harapan. Kita pun sama. Kita pun mengharap kepada Allah surga. Kita berharap kepada Allah agar dijauhkan dari neraka. Tapi siapa yang tahu itu harapan atau angan-angan? Kita sendiri yang tahu. Demikian pula orang-orang Yahudi dan Nasrani juga berharap agar mereka dijauhkan dari neraka. Seandainya mereka masuk neraka pun, mereka berharap mereka hanya disiksa sebentar saja. Allah sebutkan itu dalam surat Al-Baqarah. Kata Allah, wa qalu la yadkhulul wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Mereka menyebutkan, kami tidak akan tersentuh api neraka. Atau setidaknya kalau seandainya kita masuk neraka, Allah akan azab kita hanya sebentar saja. 1 hari, 2 hari, 3 hari saja. Itu angan-angan. Harapannya orang-orang Yahudi, harapannya orang-orang Nasrani. Demikian pula orang-orang munafik. Sama seperti kebanyakan dari kita, kita pun berangan-angan. Kita pun mengharap dalam konteks harapan palsu. Orang-orang munafik pun berharap. Dan di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang harapan orang-orang munafik. Tatkala di hari akhirat, orang-orang muslim, orang-orang yang beriman, Allah akan tanamkan, Allah akan berikan cahaya di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka. Dan insyaallah kita mendapatkan cahaya dari Allah insyaallah di hari akhirat kelak. Dan dengan cahaya tersebut akan menuntunnya menuju surga Allah. Adapun orang-orang munafik tidak punya cahaya sama sekali. Dia kegelapan. Tidak tahu arah jalan mana yang benar dan mana yang salah. Dia kebingungan, tidak ada cahaya sama sekali. Dan orang-orang munafik ini kerjanya nutut orang-orang yang beriman. Kerjanya ngikut, ngiringi orang-orang yang beriman. Ingin mendapatkan cahaya dari mereka. Dan Allah ceritakan itu dalam surat Al-Hadid. Allah katakan, yunadunahum
Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat, pada hari di mana orang-orang munafik, laki-laki maupun wanita berkata, alam nakum ma'akum, mereka memanggil, menyeru, yunadunahum alam nakum ma'akum, mereka memanggil orang-orang beriman, tunggu kami, bukankah kami dahulu adalah teman-teman kalian? Ane dulu teman ente, ane dulu sahib ente, ana dulu duduknya bareng sama ente, kita sholat bareng, kita sholat jamaah bersama, kita tadarusan bersama, kita ngaji bersama. Tapi yang satu niatnya ikhlas, yang satu niatnya cari muka. Akhirnya di akhirat dia tidak punya cahaya, dan dia terus mengiringi sahibnya tadi, dan dia katakan, alam nakum ma'akum, bukankah kita dahulu bersama kalian? Maka orang-orang beriman akan menjawab, qalu bala, benar, kalian dahulu beribadah bersama kami, kalian dahulu membersamai kami. Walakinnakum fatantun anfusakum, tapi kalian sendirilah yang menjerumuskan diri kalian dalam kebinasaan. Wa tarabbastum, dan kalian sendiri yang menunda-nunda taubat, menunda-nunda dan mengatakan nanti saja taubatnya, nanti saja beramalnya. Wa gharratkumul amani, dan kalian tertipu dengan amani, angan-angan palsu. Hatta jaa amrullah wa gharrakum billahil gharur, sampai datang kematian dan kalian masih tertipu dengan angan-angan palsu kalian. Dan bukankah ini yang selalu kita lakukan? Di pagi dan sore hari kita selalu berangan-angan, kita selalu berharap, ya Allah kita mau taubat, tapi hanya sekedar harapan. Ya Allah nanti kita akan sholat enggak sholat. Nanti malam, di malam hari jam 12 malam kita katakan nanti sholat malam, tidur dulu, akhirnya bablas, tidak sholat malam. Nanti taubat, sekarang masih muda, Ada slogan dulu yang sering kita dengar, slogannya muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Oh, indah sekali slogannya. Dan banyak yang tertipu dengan kata-kata indah semacam ini. Akhirnya masa mudanya dihabiskan untuk foya-foya. Ustaz, nanti saja taubatnya. Nabi SAW meninggal di usia 63 tahun. Saya mau foya-foya, saya mau habiskan masa muda sampai usia 62 tahun. Setelahnya 1 tahun tersisa, saya akan taubat nasuha. Saya akan menikah dengan istri yang salehah. Saya akan punya anak-anak yang saleh. Dia pikir semua itu dilakukan seperti ceplok telur. Tidak bisa. Dia bayangkan taubat itu seperti itu. Tidak. Dia punya angan-angan, sebagaimana kita punya angan-angan. Nanti saja taubat, nanti. Sekarang masih sehat, sekarang masih taubat, sekarang masih kuat, nanti saja taubatnya. Dan ini angan-angan palsu. Makanya di antara senjata syaitan yang paling ampuh untuk menjerumuskan jutaan, miliaran, triliunan manusia adalah dengan senjata ini. Senjata apa? Senjata taswif. Apa taswif? Kalau bahasa Arab ada namanya saufa, ada namanya sa atau saufa, biasa menunjukkan untuk menunda sesuatu. Ketika seorang ingin melakukan satu perbuatan, dia ucapkan saufa af'al, nanti saja. Saufa itu nanti. Ada senjata syaitan yang paling ampuh yang namanya adalah taswif. Apa taswif? Menunda dan menunda. Nanti taubat, nanti saya akan kembali kepada Allah, nanti saya akan beribadah. Akhirnya beribadah atau tidak? Tidak sama sekali. Apa sebab? Karena dia terus menunda. Dan ini yang menjerumuskan orang-orang munafik, orang-orang kafir ke dalam neraka jahanam. Apa sebab? Karena terus menunda dan dipenuhi dengan angan-angan palsu. Para hadirin dan hadirat yang Allah Jalla Jalaluhu muliakan, inilah yang kita sebutkan dengan angan-angan palsu, dan kita mohon kepada Allah semoga Allah jauhkan kita dari sekedar angan-angan, dan jawaban dari agar kita terhindar dari angan-angan palsu adalah dengan segera berbuat, segera beramal, segera lakukan. Dan Nabi SAW menyebutkan jawaban tersebut dalam sabdanya, badiru bil a'mal fitana. Kalau kita ingin beramal, segera beramal, dan jangan nunda amal. Karena di antara kebiasaan orang yang tertipu dengan angan-angannya adalah orang-orang yang terbiasa berangan-angan nanti dan nanti. Akhirnya harapan itu hanya sekedar angan-angan.
Bisa enggak kita meraih surga dengan angan-angan? Jawabannya enggak. Surga itu kita dapatkan dengan yang namanya usaha, dengan yang namanya taat, dengan namanya meninggalkan kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam salah satu firman-Nya, kata Allah, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Allah beli jiwa dan harta orang-orang beriman. Allah beli harta dan jiwa mereka, dan Allah gantikan dengan yang lebih berharga. Apa yang lebih berharga? Surga. Jawabannya surga. Orang tidak akan bisa mendapatkan surga hanya dengan angan-angan. Tidur di atas ranjangnya, tidur di atas kasurnya, berharap mendapatkan surga. Tiba-tiba kejatuhan rezeki numpuk. Tidak mungkin. Seorang ketika ingin mendapatkan surga, dia harus berharap, dan tidak cukup hanya sekedar berangan-angan. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, kata Nabi SAW, "Ala inna sil'atallah ghaliyah." Surga itu adalah barang dagangan Allah yang sangat mahal harganya. Seorang masuk surga tidak bisa hanya sekedar dengan harapan palsu. Saya ingin mendapatkan surga dengan taubat palsu, dengan angan-angan palsu. Tidak bisa, tidak mungkin. Orang masuk Taman Safari Solo saja bayar. Berapa bayarnya? 60.000 bayar. Orang kalau mau masuk tanpa bayar, nyelonong begitu saja, dia akan diusir keluar. Bagaimana dengan surganya Allah? Apa bisa seorang masuk surga Allah hanya dengan angan-angan? Jawabannya tidak bisa. Nabi gambarkan dalam sabdanya, "Ala inna sil'atallah ghaliyah." Ketahuilah bahwasanya barang dagangan Allah itu mahal harganya. Apa barang dagangan Allah? Kata Nabi SAW, "Ala inna sil'atallah al-jannah." Barang dagangan Allah yang harus kita tebus dengan waktu kita, harus kita tebus dengan pengorbanan kita, harus kita tebus dengan harta kita, itu yang bernama surga. Masuk surga tidak mudah. Masuk surga ada harga yang harus kita bayar. Dan ini yang kita sebut dengan harapan. Dan kalau kita lihat ibadahnya orang-orang saleh, mereka senantiasa mengharap. Ibadah mereka senantiasa diiringi oleh yang namanya rasa harap. Ditambah dengan ada yang namanya rasa takut. Ada harap dan ada yang namanya rasa takut. Adapun al-khauf, rasa takut, ini adalah ibadah yang berbeda. Al-khauf atau rasa takut ini adalah ibadah yang berbeda. Rasa takut bermacam-macam. Seorang bisa takut tentang nasibnya di akhirat kelak. Seorang bisa takut tidak bisa mendapatkan pahala dari Allah. Seorang bisa takut ibadahnya tidak ikhlas karena Allah. Dan rasa takut ini adalah ibadah yang berbeda dari rasa harap. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk beribadah diiringi dengan dua rasa takut dan cemas sekaligus. Dan Allah sebutkan tentang ibadahnya para anbiya dan rasul, ibadahnya para nabi dan rasul dalam firman Allah tabaraka wa taala, "Wa yad'unana raghaban wa rahaba." Para nabi dan rasul ketika mereka beribadah senantiasa diiringi oleh dua rasa, dua sifat sekaligus, dua ibadah hati sekaligus. Yang pertama adalah raghaban, yang kedua adalah rahaba. Yang pertama adalah harap, yang kedua adalah rasa takut. Rasa takut. Dan yakin ketika kita beribadah diiringi dengan dua sifat ini, maka ibadah kita akan mudah kita lakukan dengan ikhlas, dipenuhi dengan harap dan dipenuhi dengan rasa takut. Dan kata beliau di sini, "Wa man ta'ammala ahwal as-sahabah radhiyallahu anhum wajadahum fi ghayatil amal ma ghayatil khauf." Kalau kita lihat ibadahnya para sahabat, maka ibadahnya para sahabat senantiasa diiringi oleh rasa harap dan rasa takut sekaligus. Mereka mengharapkan pahala dan mengharapkan dan takut kalau seandainya ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Jalla Jalaluhu. Untuk itulah Nabi SAW ajari kita ketika kita selesai dari ibadah salat, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah atau astagfirullah? Astagfirullah. Seakan-akan Nabi ingin mengajarkan kalau beribadah seperti ini caranya. Kalau beribadah, selesai dari beribadah, iringi ibadah kita dengan yang namanya rasa takut,
Dan ini ibadah para salihin, para nabi dan para rasul. Bukankah Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihi wassalam ketika mereka selesai meninggikan pondasi Ka'bah, mereka takut dan cemas ibadah mereka tidak diterima oleh Allah, dan mereka katakan, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Padahal mereka adalah nabi, mereka adalah rasul. Apa ada orang yang bisa berani mengatakan bahwasanya Nabi Ibrahim dan Ismail tidak ikhlas ketika membangun Ka'bah? Tidak ada. Mereka ikhlas insyaallah. Mereka ikhlas karena Allah. Tapi ketika mereka tahu diri mereka ikhlas, mereka pun takut dan mereka berdoa. Mereka katakan, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Rabb kami, terimalah amal ibadah kami. Dan ini ciri khas ibadahnya orang-orang saleh. Yang pertama tadi apa? Berharap. Yang kedua, rasa takut. Dan kalau kita buka buku-buku tarikh, buku-buku sejarah, dan kita lihat bagaimana ibadah para salihin, maka kita akan temukan ibadah semacam ini yang senantiasa mengiringi mereka. Rasa harap dan rasa takut. Nabi SAW seringkali beliau sujud dan melantunkan doa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna, dan melantunkan doa kepada Allah, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Padahal beliau adalah seorang nabi, padahal beliau adalah seorang yang ma'sum, tapi beliau senantiasa berdoa, Rabbana Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Apa artinya? Wahai yang maha membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku agar terus kokoh di atas agamamu. Dan ini ibadah orang-orang saleh. Dan Allah Jalla Jalaluhu juga menggambarkan dalam surat Az-Zariyat tentang ibadahnya orang-orang saleh tadi yang disertai dengan rasa harap ditambah dengan rasa takut. Dalam surat Az-Zariyat Allah sebutkan, Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Orang-orang yang bertakwa, mereka berada dalam surga Allah dan mereka menikmati mata-mata air yang mengalir. Akhizina ma atahum rabbuhum. Mereka menikmati apa yang Allah berikan kepada mereka. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka adalah orang-orang yang muhsin. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Bagaimana bentuk ibadah, gambaran ibadahnya orang-orang saleh. Allah gambarkan kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Mereka habiskan untuk salat malam. Kemudian di waktu subuh, apa mereka dengan bangga keluar lalu kemudian menyebarkan ibadahnya dengan bangga mengatakan, oh saya tadi malam selesai sholat malam. Tidak. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka di waktu malam sedikit tidurnya, mereka habiskan untuk sholat malam. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur menjelang subuh, mereka menghabiskan waktu mereka untuk istighfar. Istighfar. Kenapa istighfar? Karena itulah ibadahnya orang-orang saleh. Ibadah diiringi dengan rasa harap, diiringi pula dengan yang namanya rasa takut. Makanya di sini Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan tentang ibadah para sahabat. Di antaranya ibadah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang senantiasa mengatakan, wadittu anni sya'ratun fi jambi 'abdin mu'min. Ia selalu mengatakan, aku berharap kalau aku menjadi satu helai rambut di tubuhnya seorang yang beriman. Padahal Abu Bakar, siapa yang bisa menyangkal kedudukan Abu Bakar? Abu Bakar adalah manusia terbaik sepeninggal Nabi SAW. Tidak ada yang bisa menyaingi kebaikan dan derajat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi dia terus diiringi oleh rasa takut Abu Bakar dan mengatakan, aku berharap aku menjadi satu helai rambut. Padahal beliau bukan hanya sekedar satu rambut. Beliau, ibadah beliau, iman beliau ketika ditimbang dengan iman seluruh manusia muslim, mukmin satu dunia, dari mulai sejak zaman Nabi SAW sampai akhir zaman kemudian, maka tidak akan sebanding antara ibadah seluruh manusia dengan ibadahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tapi apa kata Abu Bakar? Aku berharap aku menjadi satu helai rambut yang ada di tubuh seorang mukmin. Abu Bakar radhiyallahu anhu. Demikian pula Umar bin Khattab yang bertanya kepada salah seorang sahabat yang mengetahui rahasia Nabi, yaitu Hudzaifah bin Yaman, yang mengatakan kepada Hudzaifah bin Yaman, berkata kepada Hudzaifah bin Yaman, aku bersumpah demi Allah, kamu harus beritahukan kepadaku
Apakah Nabi SAW menyebutkan namaku di antara nama-nama orang-orang munafik yang Nabi sebutkan untukmu? Hudzaifah bin Yaman adalah satu-satunya sahabat yang Nabi SAW sebutkan kepadanya nama-nama orang-orang munafik. Maka Umar bin Khattab mendekati Hudzaifah bin Yaman dan mengatakan kepadanya, bertanya, apakah ada di antara nama-nama orang munafik nama Umar bin Khattab? Padahal siapa beliau? Umar bin Khattab. Demikian pula Hanzalah dan sahabat-sahabat yang lain yang selalu diiringi oleh rasa takut. Dan ini ibadahnya orang-orang saleh. Dan ini yang kita sebutkan tadi dengan ibadah hati. Yang pertama ada yang namanya roja, harap, dan yang kedua ada yang namanya rasa takut. Dan inilah yang senantiasa seharusnya menyelimuti hati kita ketika kita beribadah. Ketika kita sholat, kita temukan dalam hati kita ada dua ibadah. Yang pertama apa? Harap. Apa yang kita harapkan? Kita mengharapkan sholat kita ini diterima oleh Allah. Kita mengharapkan sholat ini menjadi penghapus dosa kita. Apa yang kita takutkan? Kita takutkan kalau seandainya sholat ini tidak diterima oleh Allah. Kita takut kalau seandainya sholat ini tidak khusyuk karena Allah. Kalau kita takutkan kalau seandainya sholat ini tidak bernilai pahala. Apa ada sholat yang tidak bernilai pahala? Banyak sekali sholat yang tidak bernilai pahala. Berapa banyak di antara sholat kita yang tidak khusyuk? Padahal Nabi SAW menggambarkan, innal abda la yusalli salatan. Seorang ketika sholat tidak dicatatkan pahala untuknya kecuali hanya 1/10 dari pahala sholatnya. 1/10 sedikit dah, sedikit. Atau 1/8, atau 1/7, atau 1/6 dari pahala sholatnya. Yang kata Nabi SAW, seorang tidak akan diterima pahala sholatnya illa ma'aqala minha, kecuali sesuai kadar kekhusyuannya dalam sholatnya. Berapa banyak sholat kita yang tidak diterima? Maka ini memancing diri kita untuk takut kalau seandainya sholat kita tidak diterima. Dan kata para ulama, dengan dua ibadah ini, dengan khauf dan roja. Apa roja tadi? Harap, khauf, rasa takut. Dengan khauf dan roja inilah seorang mukmin akan terbang menuju keridhaan Allah Jalla Jalaluhu. Ini yang disebut dengan dua sayapnya orang-orang yang beriman. Kenapa disebut dengan dua sayap? Karena seorang tidak akan bisa istiqamah dalam ibadah, tidak akan mungkin istiqamah dalam taat, tidak akan mungkin bisa istiqamah menjauhi segala kemaksiatan sampai di dalam hatinya terus dihiasi dengan dua ibadah, rasa takut dan rasa harap. Orang-orang dahulu mereka terus istiqamah. Apa sebab? Karena terus mengharapkan pahala dari Allah dan terus takut kalau seandainya ibadahnya tidak diterima. Terus demikian, kita sekarang tidak bisa istiqamah dalam ibadah. Apa sebab? Karena kita ibadah secara zahirnya saja. Bagaimana sholat? Sholat menggerakkan tangan. Sholat mengucapkan Allahu Akbar, mengucapkan lafaz iftitah, kemudian doa surat Al-Fatihah, lalu kemudian surat, lalu kemudian tasbih, tahmid, tahlil. Itu saja sholat. Apakah ada rasa harap dalam sholat kita? Apakah ada rasa takut dalam sholat kita? Tidak ada. Dan itu yang membedakan antara kita dengan orang terdahulu. Dan ini yang menyebabkan kita tidak bisa istiqamah. Maka para hadirin dan hadirat yang Allah Jalla Jalaluhu muliakan, dua ibadah ini yang banyak punah, yang banyak tidak kita temukan dalam hati orang zaman sekarang. Maka kita berharap dengan penjelasan ini, kita berharap ibadah kita setelah ini senantiasa diiringi dengan rasa harap. Ketika kita berada, jangan lupakan mengharap. Masuk masjid, kita buka pintu masjid, duduk di masjid, jangan lupakan mengharap. Setelah beribadah, jangan lupakan apa? Takut. Ketika kita mau mulai ibadah atau ketika kita sedang dalam kondisi ibadah, jangan lupakan harap. Dan ketika kita selesai dari ibadah, jangan lupakan yang namanya rasa takut. Itu terus yang mengiringi kita. Dengan cara seperti ini kita tidak akan mudah ujub, bangga diri ketika kita selesai beribadah. Dengan cara seperti ini kita akan mudah istiqamah untuk terus menerus beribadah sampai datangnya al-yaqin, sampai datangnya kematian. Lalu kemudian penjelasan yang setelahnya, para hadirin dan hadirat yang Allah muliakan, Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati dan muliakan, kita akan bahas tentang bab yang setelahnya yang dijelaskan oleh Imam rahimahullah di sini tentang dampak buruk dari maksiat. Ini penjelasan yang berbeda sebenarnya.
Tapi di sini yang termaktub dalam kitab. Pasal yang setelahnya adalah awaqibul ma'asi 'alal umamis sabiqah. Dampak buruk dari maksiat yang Allah timpakan kepada umat-umat terdahulu. Yang insyaallah dari pasal ini kita akan belajar bahwasanya ketika seorang berdosa, ketika seorang bermaksiat, hendaknya dia segera bertobat. Kenapa? Karena ketika seorang berdosa dan bermaksiat dan tak kunjung bertaubat, yakin bahwasanya dosa dan maksiat tersebut dampaknya akan datang menghampirinya sebentar lagi, atau 10 tahun kemudian, atau 20 tahun kemudian, atau menjelang kematiannya. Na'udzubillahi min dzalik. Di sini Al-Imam Ibnu Qayyim menyatakan, "Fa mimma yanbaghi an yu'lam", wajib untuk kita sadari, anna dzunuba wal ma'asi tadurru wa la budda, bahwasanya dampak buruk dari maksiat, madarat dari maksiat dan dosa pasti akan menghampiri pelakunya. Kata beliau, wala budda, pasti, tidak mungkin tidak. Ada orang bermaksiat, ada orang banyak melakukan dosa, dia masih sehat-sehat saja, hartanya bahkan makin berlimpah, kesehatannya makin bugar, kekuatannya makin bertambah. Apakah orang tersebut tidak akan terkena dampak buruk dari maksiatnya? Tidak. Pasti dosa dan maksiat, dampak buruknya akan datang kepadanya. Sekarang atau nanti. Sekarang atau nanti. Tidak mungkin tidak. Pasti akan menghampiri para pelakunya. Dan ini yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan kata beliau, wa anna dararaha fil qalbi qadara as-sumum fil badan. Perumpamaan orang yang melakukan dosa dan maksiat ibarat orang yang meminum racun. Terkadang ada sebagian racun yang kalau diminum ada yang dampaknya langsung dirasakan, langsung lumpuh, langsung tidak bisa bergerak, langsung mati. Ada sebagian racun yang dampaknya datang di kemudian hari. Nabi SAW, beliau wafat, salah satu sebabnya adalah diakibatkan karena rasa sakit yang beliau derita karena racun yang pernah beliau makan. Makanan daging kambing yang dihadiahkan oleh seorang Yahudi, ya. Kemudian beliau makan, beliau nikmati, beliau tidak sadar kalau di situ ada racun. Dan ini membuktikan bahwasanya beliau nabi. Nabi adalah manusia. Beliau tidak tahu, sebagaimana kita pun tidak tahu. Maka Nabi memakannya. Dan di akhir hayat beliau katakan bahwasanya racun dari makanan yang pernah beliau makan dahulu, sekarang baru beliau rasakan akibatnya. Salah satu sebab beliau meninggal adalah karena racun yang pernah beliau makan. Ada sebagian racun yang sebabnya datang belakangan, itu pun dosa. Demikian pula dosa. Jangan kita merasa aman dari dosa yang kita lakukan. Jangan kita sangka bahwasanya dosa yang pernah kita lakukan di masa muda kita dulu, ketika kita masih muda, masih sehat, dosanya tidak akan datang menghampiri kita. Hukumannya tidak akan datang menghampiri kita. Jangan. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, dia pernah berhutang di masa tuanya dan dia katakan, "Araftu, aku tahu kenapa aku sekarang berhutang." Karena dahulu 40 tahun silam dia pernah mengatakan kepada seorang pemuda yang dia lihat pakaiannya lusuh, dia lihat orangnya compang-camping, dan dia katakan, "Ya muflis," orang yang tidak punya uang, orang miskin. Mungkin dia katakan itu karena khilaf atau yang semacamnya, tapi dosanya menghampirinya kapan? 40 tahun setelah beliau melakukan dosa tersebut. Artinya apa? Dosa apapun yang kita lakukan wajib bertobat. Wajib bertobat. Jangan pernah kita merasa aman dari dosa yang kita lakukan, karena hukumannya pasti akan menghampiri kita sekarang atau yang kita khawatirkan nanti ketika di akhirat. Dan mana hukuman yang lebih parah dan lebih dahsyat? Hukuman di dunia atau hukuman di akhirat? Hukuman di akhirat. Makanya Nabi SAW mengatakan kepada seorang pemuda, di zaman Nabi SAW ada seorang pemuda yang melirik wanita. Dia tahu wanita ini dahulu adalah pezina. Kemudian wanita ini bertaubat, masuk Islam, lalu kemudian berubah total. Pemuda ini tahu wanita ini dahulu adalah pezina. Dia tahu ini adalah mantan pezina. Dia lihat, dia ejek, dia hina, dan dia coba memegangnya, menggoda. Sampai kemudian wanita tersebut mengatakan, "Bakhin, pergi kamu, pergi."
Sungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala telah menggantikan dosa dan keburukan yang pernah aku lakukan dengan cahaya Islam. Akhirnya pemuda ini pun pulang ke rumahnya. Ketika dia berbalik pulang ke rumahnya, tidak disengaja dia kepentok semacam tiang, akhirnya mengakibatkan kepalanya berdarah, mengucur darah. Dia pun datang kepada Nabi SAW mengaku dosanya. Dan dia katakan, ya Rasulullah, aku melakukan ini dan itu. Maka Nabi SAW tersenyum dan mengatakan, innaka umru'un aradallahu bika khairan. Sungguh Allah ingin kebaikan pada dirimu. Gimana caranya? Orang kepentok keluar darah, kepalanya pecah, Allah pengen kebaikan pada diri orang tersebut. Iya benar. Kata Nabi SAW, innaka umru'un arada bika khairan. Sungguhnya engkau adalah orang yang Allah ingin kebaikan ada dalam dirimu. Kata Nabi SAW, sungguhnya Allah ketika ingin mencintai hambanya, menginginkan kebaikan para hambanya, ajjala uqubatahu fid dunya. Allah akan segerakan hukumannya kapan? Di dunia. Dan ketika Allah inginkan keburukan pada hambanya, Allah akan buat dia sehat-sehat saja. Allah akan buat hartanya melimpah. Allah akan buat dia tidak merasakan hukuman dari dosanya di dunia. Baru Allah akan hukumkan dosanya kapan? Di akhirat. Di akhirat dengan dosa hukuman-hukuman yang berlipat. Nauzubillahi min dzalik. Dan ini yang ingin dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Jadi kita Imam Ibnu Qayyim di sini menyebutkan bahwasanya hukuman dari dosa pasti akan datang. Entah itu dalam waktu dekat ataupun dalam jangka waktu yang jauh. Dan beliau sebutkan bahwasanya umat-umat terdahulu binasa bukan karena bencana alam. Umat-umat terdahulu mereka hancur bukan karena sekedar musibah, bukan hanya sekedar gunung meletus, bukan hanya sekedar banjir bandang, tapi apa yang Allah timpakan kepada mereka adalah akibat dan hasil dari dosa yang mereka lakukan. Maka beliau gambarkan di sini tentang dampak buruk dari dosa. Dampak buruk dari dosa yang menjadi hukuman bagi umat terdahulu. Di antara gambarannya adalah beliau katakan, "Faman ladzi akhrajal abawaini minal jannah." Tanyakan kepada diri kita, apa yang menyebabkan dua orang tua kita terusir keluar dari surga? Siapa mereka? Adam dan Hawa. Apa yang menyebabkan mereka semua terusir dari surga? Apa yang menyebabkan Adam dan Hawa terusir dari surga? Dari ladzati wan na'im wal bahjati was surur, negeri tempat kebahagiaan, negeri tempat segala kenikmatan ada, menuju negeri tempat penderitaan, yaitu di sini di dunia. Apa yang menyebabkan? Jawabannya adalah tidak lain dan tidak bukan karena dosa. Dan Nabi Adam sadar akan hal tersebut. Makanya Nabi Adam ketika terusir keluar, ketika dia berada di muka bumi, doa yang dipanjatkan adalah doa taubat. Apa doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dari sini kita belajar bahwasanya dosa pasti ada efeknya. Bahkan Nabi Adam, sekelas Nabi Adam sekalipun, ketika beliau alaihi salam melakukan dosa, padahal dosanya berapa? Satu dosa yang beliau lakukan. Kemudian beliau bertaubat, apakah beliau tetap berada di surga? Tidak, beliau terusir. Dan itu hukuman dari dosa. Maka jangan kita harapkan ketika kita selesai melakukan dosa dan tak kunjung bertaubat, atau sekalipun kita bertaubat, kita tidak akan terkena dampak buruk dari dosa tersebut. Ada orang terkena efek dari dosa yang dia lakukan, lalu kemudian Allah timpakan kepadanya penyakit. Kemudian dia ingin kembali sehat seperti sedia kala. Mungkin dan tidak mungkin. Ada pilihan kembali kepada Allah Jalla Jalaluhu. Sebagaimana Nabiullah Adam alaihissalam, beliau berdosa, beliau bertaubat. Tapi apakah dengan taubatnya Allah kembalikan beliau ke surga? Pada saat itu, jawabannya tidak. Allah tetap usir Nabi Adam. Dan Allah katakan, qala bita. Turunlah kalian berdua jami'an. Turunlah kalian berdua ke dunia. Dan itu akibat dan hukuman dari dosa yang dilakukan oleh ayahanda kita Nabiullah Adam alaihi assalam. Dan dari sini kita belajar untuk berhati-hati dalam melakukan dosa. Ketika memandang, ketika menyentuh, ketika mengambil, ketika mengucap, ketika mendengar, atau dosa apapun, kita wajib waspada. Kenapa kita harus waspada? Karena efek
dampak hukuman dari dosa tersebut pasti akan ada. Pasti akan ada. Mungkin bisa berbentuk malas dalam beribadah, atau mungkin bisa berbentuk penyakit, atau bisa dalam bentuk anak yang nakal, atau bisa dalam bentuk istri yang durhaka, atau bisa dalam bentuk bencana alam dan yang sebagainya. Kita harusnya waspada. Apapun dosa yang kita lakukan, sekarang waktunya untuk bertobat. Sekarang waktunya untuk bertobat. Kita berharap dengan taubat kita Allah akan hilangkan dosa tersebut. Hilangkan dosanya, hilangkan hukumannya. Kemudian kata beliau, "Wa man ladzi akhraja iblisa min malakutis sama' wa taradahu wa la'ana?" Apa yang menyebabkan iblis laknatullahi alaih, yang dahulu iblis ini bersama para malaikat beribadah kepada Allah, hidup dan tinggal di surganya Allah. Apa yang menyebabkan iblis terusir dari surga? Bukan hanya terusir, tapi iblis mendapatkan laknat dari Allah Jalla Jalaluhu, yang sampai sekarang tidak kita sebutkan nama iblis kecuali kita menyebutkan rajim. Apa arti rajim? Apa rajim? Terlaknat, terusir, terhina, tercampakkan. Kata Allah, fa innaka rajim. Kamu adalah makhluk yang terkutuk. Kita ketika ta'awudz, apa yang kita ucapkan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ketika kita menyebutkan nama iblis, nama syaitan, pasti akan kita sematkan bahasa rajim. Sampai hari kebangkitan, iblis tetap terlaknat. Apa sebab? Karena satu perintah yang dilanggar. Dia tidak memandang siapa yang merintahkan, tapi dia memandang siapa dirinya dan siapa diri orang yang diperintahkan Allah untuk bersujud kepadanya, yaitu Nabiullah Adam. Dia enggan untuk sujud kepada Nabiullah Adam. Akhirnya Allah berikan hukuman yang luar biasa dahsyat. Kemudian kata beliau di sini, "Wa man ladzi gharraqa ahlal ardi kullahum?" Apa penyebab yang menyebabkan Allah menenggelamkan bumi seluruhnya? Jadi zaman dahulu, zamannya Nabi Nuh alaihi salam, bumi ini seluruhnya tenggelam. Seluruhnya tenggelam. Mungkin kita pernah mendengar kisah meteor yang membumi hanguskan bumi, yang menghancurkan seluruh dinosaurus yang ada di muka bumi. Entah ini cerita atau fiksi, tidak tahu kita. Karena ini hanya sekedar teori, yang mana teori itu belum terbukti 100%. Itu hanya kisah. Tapi yang kita dengar yang benar-benar nyata, apa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, apa yang digambarkan oleh Allah Jalla Jalaluhu, bahwasanya dunia ini dulu pernah tenggelam seluruhnya oleh air bah, banjir bandang. Kapan itu? Di zaman Nabiullah Nuh alaihi salam. Ketika Nabi SAW menyebutkan, innallaha maqqatahum insahum wa jinnahum. Allah Subhanahu wa taala pernah murka kepada seluruh penduduk muka bumi ini, seluruhnya. Murka kepada manusianya, murka kepada jinnya. Karena mereka melakukan kesyirikan merata seluruhnya, kecuali hanya berapa orang kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Maka Allah tenggelamkan seluruhnya pada zaman Nabi Nuh. Kita tanyakan, apa penyebabnya? Apa penyebabnya? Kenapa dunia ini penuh dengan air menenggelamkan kita semua? Jawabannya adalah karena dosa. Tidak lain dan tidak bukan. Dan kata beliau di sini, wa man ladzi arsala ala qaumi thamud as-sayhah hatta qatta'at qulubahum fi ajwafihim wa matu an akhirihim. Dan apa penyebab yang menyebabkan kaum Thamud, Allah kirimkan kepada mereka sayhah, teriakan yang sangat keras, teriakan yang sangat kencang, satu teriakan yang menghancurkan, mencabik-cabik hati mereka dan jantung di dalam tubuh mereka, sehingga tidak ada satupun dari mereka yang tersisa hidup. Mereka semua mati bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Apa penyebabnya? Hukuman yang Allah timpakan kepada kaum Thamud. Kaumnya Nabi siapa? Kaumnya Nabi siapa? Nabi Syuaib. Kaumnya Nabi Syuaib. Dan apa yang menyebabkan? Kata beliau, Allah kirimkan. Dan apa yang menyebabkan? Allah hancurkan kaum Ad. Dan apa yang menyebabkan Allah hancurkan kaum Ad? Padahal kaum Ad ini adalah kaum yang perkasa. Kaum Ad ini kaum yang punya kekuatan fisik yang luar biasa. Bahkan Allah puji kaum Ad ini dengan kekuatan fisik mereka. Kata Allah tabaraka wa zadakum
wazadakum fil quwwati bastah. Allah jadikan kalian kuatnya luar biasa. Ini kaum 'Ad. Bahkan mereka dengan kekuatan dan keperkasaan mereka buat rumah itu bukan dari batu yang disusun. Mereka pahat itu gunung-gunung untuk mereka jadikan rumah. Kaum 'Ad. Allah binasakan mereka karena sebab kesombongan mereka dan pembangkangan mereka kepada nabi mereka. Dan bagaimana Allah hukum mereka? Allah kirimkan kepada mereka angin. Yang kita faham angin ini adalah makhluk yang mungkin kita anggap sebagai makhluk yang paling lemah. Tapi Allah hinakan mereka. Mereka sombong dengan kekuatan, dan Allah hinakan, hancurkan kekuatan mereka dengan angin. Apakah angin bisa menghancurkan kekuatan? Kita mungkin mengira tidak mungkin, tapi Allah kirimkan angin untuk menghancurkan kesombongan mereka dengan kekuatan yang mereka miliki. Allah terbangkan mereka selama 7 malam dan 8 hari yang Allah sebutkan dalam surat Al-Haqqah. Allah terbangkan mereka di atas selama 7 malam dan 8 hari, mereka terombang-ambing di atas. Sampai kemudian di 8 hari Allah kembalikan mereka ke bumi, kepalanya menancap ke tanah dan badannya di atas. Badannya masih ada, tapi dengan tubuh yang tidak memiliki isi sama sekali, hancur berantakan. Allah buat dia seperti nakhlin khawiyah. Dalam surat Al-Haqqah Allah ceritakan, nakhlin khawiyah itu ibarat pohon kurma yang dalamnya dimakan oleh serangga. Habis dalamnya kopong, tapi secara luar, secara zahir kita lihat, oh pohon kurma masih utuh. Tapi kalau kita pukul sekali, rapuh, hancur. Seperti itu badannya kaum 'Ad. Allah hinakan mereka dengan hukuman angin yang Allah kirimkan kepada mereka. Apa yang menyebabkan mereka dihukum sedemikian rupa? Apa sebabnya? Apa sebabnya? Dosa. Apa sebabnya? Kita kembali ke masa sekarang. Apa sebabnya Allah kirimkan banjir bandang? Apa sebabnya Allah kirimkan bencana berupa gempa bumi? Apa sebabnya Allah tenggelamkan sebagian bumi? Kan ada tuh sebagian tempat di Indonesia sini Allah tenggelamkan, tiba-tiba hilang seperti itu. Satu desa, berapa desa Allah tenggelamkan. Apa sebab? Karena dosa. Apa sebabnya gunung meletus? Karena dosa. Tidak lain dan tidak bukan. Dan ini pelajaran yang kita ingin ambil, bahwasanya dosa yang kita lakukan pasti akan berdampak. Bahwasanya apapun musibah yang kita lihat sekarang atau mungkin nanti, sebabnya adalah karena dosa. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita segera bertobat kepada Allah. Tujuannya ketika seorang punya prinsip dalam dirinya, apapun yang terjadi di atas muka bumi ini, kerusakan maupun yang sebagainya, itu diakibatkan karena dosa. Sebagaimana firman Allah, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Nampak kerusakan di atas muka bumi dan di lautan, terumbu karang hancur, ikan-ikan sudah mulai berkurang, lempengan bumi bergerak sehingga menimbulkan tsunami. Apapun terjadi bukan karena sekedar bencana alam biasa. Karena banyak di antara kita yang menganggap ini hanya sekedar bencana alam. Mungkin ulama, mungkin para ahli ilmuwan mengatakan terjadinya gempa bumi karena pergeseran lempeng bumi yang ada di bawah bumi. Terjadinya tsunami karena pergeseran tersebut terjadi di bawah lautan. Itu penjelasan. Tapi siapa yang mengirimkan? Siapa yang mengizinkan bumi itu bergerak? Siapa yang mengizinkan? Allah Jalla Jalaluhu. Allah Jalla Jalaluhu. Dan ketika prinsip ini tertanam kuat dalam diri kita, tidak ada satupun musibah yang kita lihat pada diri kita, anak kita, istri kita, melainkan perkataan yang keluar pertama kali dari lisan kita adalah apa? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan ini yang kita harapkan. Dan ini yang kita harapkan. Kita berharap semoga apa yang kita sampaikan di pagi hari ini menjadi pelajaran penting bagi kita, bahwasanya dalam beribadah wajib untuk diiringi 2 sifat yang mungkin kita lalai dari 2 sifat ini, yaitu sifat raja, dan setelah beribadah kita iringi dengan sifat khauf, rasa takut kepada Allah, yang semoga kita bisa istiqamah kepada Allah dalam beribadah kepadanya. Dan semoga kita juga belajar bahwasanya tidak ada satupun musibah, tidak ada satupun dosa kecuali Allah pasti akan memberikan hukuman, dan tidak ada satupun musibah kecuali musibah tersebut adalah hasil dan dampak dari ulah tangan kita sendiri.
Allahu taala ala wa alam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.